Hari ini Timnas Indonesia sudah dijadwalkan menjalani pemusatan pelatihan untuk bersiap menghadapi 2 laga FIFA Matchday. Namun, training center perdana Timnas Indonesia di Surabaya hanya dihadiri oleh 8 orang pemain. Erick Thohir pun menyebut siap menegur klub yang masih belum melepas pemain untuk bergabung di Timnas Indonesia. Training Center atau pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang laga melawan Palestina 14 Juni dan Argentina 19 Juni 2023 dipusatkan di Surabaya. Dalam training center hari pertama, hanya 8 orang pemain Timnas yang baru hadir dan mengikuti sesi latihan. Hal ini membuat manajer Timnas Indonesia prihatin. Beberapa alasan pemain telat hadir dalam sesi training center, yakni terkendala tiket pesawat, adanya jadwal pertandingan dalam klub, bahkan ada yang ditahan oleh klubnya masing-masing. Kita bisa lihat sendiri nih yang hadir sampai saat ini baru 8. Ini prihatin saya, jujurnya saya prihatin. Saya ditunjuk oleh Ketua Umum dan teman-teman Exco untuk boleh dibilang ngawasi dan menjalankan tugas ini di lapangan. Tetapi kalau kondisi seperti ini kan menyulitkan terutama tim pelatih. Kesempatan ini saya juga perlu sampaikan. Sebenarnya ini kalau kepentingan timnas ya mohonlah kiranya teman-teman klub itu mau mengerti, karena kita juga menginginkan adanya chemistry, adanya hubungan baik. Terutama sebenarnya kita harus membangun komunikasi yang baik antar klub dan juga timnas. Tidak boleh ada. Ketua Umum PSSI dalam kunjungannya ke Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya menyebut siap menegur klub yang belum melepas pemainnya untuk bergabung ke timnas. Bahkan, Erick berkata, jika siap menghukum dan memberi sanksi bagi klub. Saya apresiasi dengan para pemain yang datang tepat waktu, dan saya minta Pak Marji, Badan Tim Nasional untuk mengingatkan klub, karena ini kepentingan nasional. Dan saya, Exco Waketum, bisa menghukum mereka. Juni ini ada 2 pertandingan besar, Palestina untuk poin, ada Argentina. Tapi saya apresiasi, ya ini disiplin. Ini yang saya mau ada apa? Virus kebaikan, virus kedisiplinan, virus. Dalam pemusatan latihan, total ada 26 orang pemain yang dipanggil oleh pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, untuk melakoni 2 laga FIFA Match di bulan Juni ini. Pemain pilihan Sintayong dituntut untuk memanfaatkan waktu persiapan agar bisa menyatu bersama tim. Tim Liputan, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Meski ada 2 pertandingan FIFA Matchday yang akan berlangsung pada bulan Juni ini, pemusatan pelatihan Timnas Indonesia perdana hanya dihadiri oleh 8 pemain, saudara. Lalu seberapa siap nih Timnas Indonesia melawan Palestina dan juga Argentina? Kita membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola, Bang Muhammad Kusnaini atau akrab disapa Bung Kus. Selamat malam, Bung Kus. Salam olahraga. Selamat malam, salam olahraga Jaya. Bung Gus, ini hanya dihadiri oleh 8 pemain pada TC ini, hingga membuat manajer timnas bahkan ketua umum PSSI ini akhirnya ikut bersuara. Seberapa penting sih menurut Anda sebagai pengamat sepak bola pemusatan pelatihan sebelum laga berlangsung? Iya, sebetulnya memang wajar kalau manajer tim, ketua umum PSSI kecewa ya. Karena jumlah 8 orang itu terlalu sedikit untuk menjalani sebuah program latihan. Tapi kalau kita menganggap bahwa yang lain di luar yang 8 itu mangkir atau tidak disiplin, itu juga terlalu gegabah. Harus dilihat prosesnya. Maksud saya begini, pemanggilan yang dilakukan oleh PSSI sampai ke pemain itu tanggal berapa? Kemudian konfirmasinya itu diharuskan mereka memastikan diri siap tanggal berapa. Kemudian yang kedua, pemain yang dipanggil itu posisinya lagi ada di mana. Ketika mereka sudah menyatakan kesiapan, mereka kan juga harus memastikan transportasinya ke tempat TC itu bagaimana. Okay. Tidak sesimpel seolah-olah kalau hari ini dipanggil, besok semua harus kumpul. Nggak seperti itu. Oke, jadi Anda menduganya hanya 8 pemain yang hadir dalam TC perdana ini harus ditelusuri juga ya, sebab musababnya apa begitu ya?
Iya, saya kok yakin tidak ada kesengajaan ya dari pemain ataupun dari klub, kecuali memang klub yang masih berkompetisi dalam merebut tiket ke Liga Champions Asia, ya itu beda kasusnya. Tapi kalau di luar klub yang ikut berkompetisi itu memperebutkan tiket ke Liga Champions Asia, saya pikir mereka semua legowo kok, klubnya pemainnya dipanggil ke tim nasional bahkan bangga. Jadi harus hati-hati sekali memberikan penilaian bahwa klub seolah-olah tidak melepas pemain, itu saya kok sama sekali nggak yakin gitu. Apalagi Erick Thohir, Ketum PSSI sendiri bilang bahwa akan menegur gitu klub yang tidak memberikan izin begitu. Kenapa akhirnya statement itu keluar? Apakah sebelumnya pernah terjadi begitu atau seperti apa? Iya, iya memang sebelumnya kan memang ada preseden beberapa klub ini menahan ya. Tapi kan itu terjadi ketika kompetisi sedang berlangsung pemanggilan itu. Tapi ini kan kompetisi kan sudah tidak ada lagi, kompetisi sudah selesai. Klub yang menahan itu biasanya klub yang memang masih punya agenda kompetisi. Jadi sekali lagi telusuri dulu akar masalahnya, jangan terlalu cepat menyimpulkan. Karena klub juga saya pikir akan bangga kalau pemainnya dipanggil timnas, dan pemain pasti akan lebih bangga lagi karena akan bertanding melawan Messi. Saya yakin masalahnya cuma masalah koordinasi. Mungkin pemanggilannya yang datang terlambat, atau informasi tentang kepastian mereka hadir itu mungkin juga terlambat. Bagaimana cara ke Jakartanya, ke tempat pemusatan latihan di Surabaya itu juga mungkin tidak terlalu clear, sehingga akhirnya koordinasinya tidak rapih. Tapi saya sangat yakin pemain sangat antusias ikut bergabung dengan TC. Oke, pemain sangat antusias bergabung di TC untuk pusat pelatihan. Nah, pada pelatihan untuk FIFA Matchday ini melawan Palestina dan juga Argentina, dari hemat Anda apa saja yang nantinya yang harus difokuskan dalam pelatihan nanti untuk timnas kita? Ya, ini kan dua agenda yang sangat berbeda ya. Kalau Palestina itu agendanya adalah kita mempelajari kemampuan calon lawan kita yang nanti akan kita hadapi di Piala Asia. Karena gaya main Palestina ini agak bisa dikatakan mirip-mirip dengan Irak gitu ya. Tapi kalau lawan Argentina kan tujuannya berbeda. Ini tujuannya di samping untuk mungkin menjadi salah satu upaya untuk memperlihatkan sejauh mana perkembangan sepak bola Indonesia, juga ada unsur bisnisnya di sana, ada unsur mencari keuntungan juga gitu ya. Jadi dua hal yang berbeda ini tujuannya, dan itu harus dipahami. Tentu strategi untuk masing-masing pertandingannya akan berbeda juga. Nah, makanya dalam hal ini saya pikir PSSI ketika memanggil pemain juga pasti sudah mempertimbangkan. Sintayong pasti sudah akan mengukur mana yang akan diprioritaskan untuk melawan Palestina, mana yang akan disiapkan untuk melawan Argentina. Itu kan dua prioritas yang berbeda. Iya, kalau kita fokus ke Argentina ini merupakan sebuah sorotan begitu, karena juara Piala Dunia terus itu akhirnya bertandang Indonesia dan bermain bersama dengan timnas begitu. Kira-kira menurut Bungkus sendiri apa yang akhirnya harus dilakukan oleh timnas Indonesia sehingga bisa menampilkan pertandingan yang menarik, dan tidak hanya menarik namun juga ada feedback yang juga bisa diambil oleh timnas Indonesia? Iya, tentu yang pertama jangan bebani pemain dengan target seolah-olah menghadapi Argentina harus menang, harus ini, harus itu. Biarkan mereka bermain, menikmati pertandingan, karena itu paling penting. Karena mereka masuk ke lapangan aja udah nervous loh, percaya. Ketemu pemain sekelas Messi, ketemu pemain sekelas Rodrigo de Paul, mungkin bagi sebagian pemain sudah langsung nervous. Jadi pemain lepaskan dulu dari beban, dari ketegangan. Yang kedua, tim pelatih tentu harus juga berkaca atau mengevaluasi dari laga sebelumnya melawan Palestina. Siapa yang tampil bagus, siapa yang bisa diteruskan main melawan Argentina, siapa yang mungkin tidak perlu lagi diberi kesempatan, itu semua harus diukur gitu ya. Nah, yang ketiga mungkin paling penting lagi adalah dukungan penonton. Dengan kapasitas yang saya pikir akan dipenuhi oleh penonton, tiket 60.000 ditambah penonton lain yang jumlahnya mungkin akan maksimal 78.000, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi para pemain untuk tampil lepas, tampil maksimal melawan Argentina. Baik, tampil lepas dan tampil maksimal, dan tentu saja untuk mendapatkan itu perlu persiapan yang matang ya. Terima kasih Bungkus Kusney, ini kita lihat nanti seperti apa persiapannya, dan juga nanti semoga Bungkus juga udah dapat tiketnya ya, nonton nanti FIFA Matchday Argentina versus Indonesia. Sekali lagi terima kasih Bungkus Kusney ini, pengamat sepak. Oh belum? Sama, kalau begitu nanti kita carilah setelah ini ya, bagaimana mendapatkan tiketnya. Sekali lagi terima kasih Bungkus Kusney ini, pengamat sepak bola, telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Bung.